البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Rahim qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Al-hadisul hadi wa sab'un ba'da salasimi'ah 371. Haddatsana Ya'qub ibnu Ibrahim. Beliau ini adalah Abu Yusuf Ad-Dawraqi. Beliau Al-Baghdadi. Qala haddatsana Ismail ibnu Ulayyah. Beliau adalah Abu Bishr Ismail bin Ibrahim bin Miqsam Al-Basri siqatun sabtun. Dikatakan julukan beliau adalah Rayhanatul Fuqaha, wewangiannya para fuqaha. Baik. Dan beliau yang menjadi kemuncak pemeriksaan hadis di Basrah di zaman beliau, di zaman Imam di masa siapa itu? Imam Ahmad bin Hanbal. Qala haddatsana Abdul Aziz ibnu Suhaib. Abdul Aziz bin Suhaib Siqatun a'ma, beliau Basri, tidak disebutkan kunyah beliau Bunani. Oh, orang belum ya? Oh iya ya, asar-asar yang di atas belum dibaca. Oh iya, afwan. Berarti kita mulai dari bab Al-Babul Tsaniya Asyar, bab yang ke-12, mayut karu fil fakhid. Riwayat-riwayat yang disebutkan tentang paha. Apakah paha itu paha laki-laki ya? Bukan paha perempuan. Paha perempuan semuanya memang zat wanita semuanya aurat. Imam Ahmad mengatakan wanita semuanya aurat, bahkan kukunya. Karena Nabi mengatakan al-mar'ah aurat. Sekarang yang dibahas adalah paha laki-laki itu bagaimana. Nah, ini terjadi khilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan aurat secara mutlak, ada yang mengatakan dia bukan aurat secara mutlak, ada yang mengatakan aurat yang mukhaffafah, dan itu yang rajih. Dia aurat tetapi diringankan. Karena terkadang laki-laki perlu tahu-tahu kain tersingkap ketika naik kendaraan, ketika naik kuda, berkuda melawan orang-orang kafir, terkadang tersingkap. Sementara muslim dilarang untuk meniru orang-orang kafir. Jadi disuruh tetap pakai kain pelikat, kain sarung, bahkan dalam perang, seperti kata Umar ibnu Al-Khattab. Ketika kaum muslimin berperang di Azerbaijan, Umar bin Khattab menulis surat, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lain-lain. Jangan kalian memakai gaya-gaya orang kafir, orang-orang ajam. Tetap kalian memakai gaya Ma'ad dan Adnan, yaitu ittaziru, tetap pakai kain pelikat. Kemenangan bukan karena pakaian meniru orang kafir, kemenangan karena taat pada Allah. Baik. Nah, cuma terkadang namanya situasi perang, paha ternampakkan tanpa diniatkan, ini tidak mengapa. Wa yurwa an ibni Abbasin wa Jarhad wa Muhammad ibni Jahash. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar semua sanadnya lemah. Dari sisi sanad semuanya lemah. Ada yang lemahnya berat, ada yang lemahnya ringan. Tapi semuanya lemah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-fakhid aurah. Paha itu aurat. Kesimpulannya boleh dihasankan li ghairih, tetapi dengan dalil-dalil yang lain aurahnya itu tidak aurah yang mughalladhah, aurahnya adalah mukhaffafah. Wa qala Anas hasaran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an fakhidih. Nabi menyingkapkan pahanya. Ini yang akan dibahas dalam hadis yang nanti itu 371, ketika sedang perang di tempat yang sempit, pahanya sampai tersingkap. Bukan sengaja pamer tentunya. Wa hadisu Anas asnad. Ini kata Imam Bukhari. Hadis Anas itu sanadnya lebih kuat. Wa hadisu Jarhad ahwat. Adapun hadis Jarhad, hadis Ibni Abbas dan hadis Muhammad bin Jahash itu lebih berhati-hati, yaitu kita tidak bermudah-mudah menampakkan paha di jalan-jalan. Bayangkan kita mengajar di masjid atau di university, paha nampak, malu. Laki-laki, perempuan lebih nggak malu lagi, naudzubillah. Baik, laki-laki aja malu. Kenapa perempuan malah lebih tidak malu? Ini terbolak-balik dunia. Hatta yakhruja min ikhtilafihim, sehingga seseorang itu keluar dari perselisihan para ulama. Ya, sebagai bentuk kehati-hatian, amalkan hadis-hadis yang tadi itu masing-masingnya lemah, tapi mungkin untuk saling menguatkan sebagiannya. Jadi dia aurat, tapi bukan aurat yang berat.
Wa qala Abu Musa ghatan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rukbatayhi hina dakhala Utsman. Nabi sallallahu alaihi wasallam menutupi kedua rukbah, yaitu apa? Betisnya tatkala Utsman masuk. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan lain-lain di dalam bab yang lain. Insyaallah akan dibahas suatu saat nanti. Wa qala Zaid bin Tsabit anzalallahu ala rasulih sallallahu alaihi wasallam wa fakhidhu ala fakhidhi. Rasulullah, Allah Ta'ala menurunkan ayat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan paha beliau ada di atas paha saya. Mungkin kebetulan tempatnya sempit di masjid. Tahu-tahu datang wahyu dalam keadaan belum siap. Karena waktu itu ada sahabat Ibnu Ummi Maktum yang bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, apa dosa saya sehingga saya wajib berperang, atau padahal saya ini buta dan seterusnya. Maka turunlah ayat ghairu ulid darar, kecuali orang yang buta, yaitu diberi keringanan, tidak dikurangi pahalanya. Yaitu mungkin kebetulan sedang duduk banyak orang, seperti mungkin bersila kan, kadang paha kita di atas paha orang lain. Ya, kadang kalau acara-acara kampung dulu-dulu itu, acara tahlilan, berzanjian, tempatnya sempit, orangnya banyak, kadang paha kita nempel di paha orang lain atau di atas. Bersesak. Iya, agak sesak. Tak selesa. Memang. Nah, kebetulan apalagi di zaman Nabi, para sahabat tentunya apa? Semangat untuk berkumpul di sekeliling Nabi, ingin mendapatkan ilmu dan berkah. Nah, terkadang paha mereka di atas paha yang lain atau di bawah paha yang lain karena bersila, mungkin tempatnya dekat-dekat. Tahu-tahu ketika Nabi mendapatkan wahyu, fasaqulat alai, terasa berat bagi saya paha Nabi itu. Hatta khiftu an turadda antarudda fakhidhi, sehingga saya khawatir paha saya retak. Saking beratnya wahyu, ya gunung aja boleh hancur kalau dikasih wahyu, bukan dikasih Musa tapi dituruni wahyu. Iya, berat sekali. Cuma untuk riwayat yang terakhir ini dikritik oleh para ulama, dikritik oleh Al-Ismaili. Hadis ini hanya bicara tentang paha Nabi di atas paha siapa tadi? Zaid bin Tsabit. Tidak dikatakan pahanya itu terlihat. Memang pendalilan yang paling akhir ini tadi itu tidak seberapa jelas. Makanya sebagian ulama membenarkan kritikan dari Al-Ismaili, yang lain mencari istilahnya apa itu? Takwil, mungkin yang dimaksud Imam Bukhari begini. Tapi jelas hadis terakhir tidak menyebutkan paha Nabi itu nampak. Sekedar apa? Tapi pahanya itu bersentuhan dengan paha sahabat, dan boleh jadi masih ada kain seperti biasa. Sekarang kita masuk ke hadisnya, hadis yang ke-371. Haddatsana Ya'qub ibnu Ibrahim, beliau adalah Abu Yusuf Ad-Dawraqi Al-Baghdadi, siqatun sabat. Qala haddatsana Ismail ibnu Ulayyah, beliau Abu Bishr Ismail bin Ibrahim bin Mitsam Al-Basri, siqatun sabtun faqihun, dikatakan sebagai Raihanatul Fuqaha, ilahi muntaha at-tasabbut fil Basrah. Qala hadatsana Abdul Aziz ibnu Suhaib, beliau adalah Al-Basri Al-Bunani, siqatun a'ma, tidak disebutkan kunyahnya. An Anas, dari Anas bin Malik. Hadis ini termasuk sulasiatnya Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ismail bin Ulayyah, dari Abdul Aziz, dari Anas, 3 orang saja. Apa isinya? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghaza Khaybar. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi Khaybar. Ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Hudaybiyah. Tinggal di Madinah hanya beberapa masa sebentar saja. Kemudian di awal-awal tahun 7 Hijriah, bulan Muharram, Rasulullah keluar pergi ke Khaybar untuk memenuhi janji Allah Ta'ala. Janji untuk apa? Mendapatkan ghanimah yang banyak. Tentang ayat apa itu? Inna fatahna laka fatham mubina, dan seterusnya. Di situ Allah menjanjikan adanya ghanimah, kemenangan yang besar, kemudian adanya ghanimah yang banyak. Nah, itulah peristiwanya, yaitu perang Khaybar, bulan Muharram, awal-awal bulan Muharram tahun 7 Hijriah. Fasallaina inda sholatal ghadah. Maka kami sholat di Khaybar, tapi bukan di dalam benteng, masih di luar, tapi sudah wilayah Khaybar.
Sholat subuh bighalas dalam situasi yang masih bercampur antara gelapnya malam dengan cahaya fajar, masih samar-samar cuacanya itu, udaranya, cahayanya. Faraqiba Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah selesai sholat, ya sholat lebih penting daripada yang lain. Nah, sholat dulu. Kemudian Nabi menaiki kendaraannya. Waraqiba Abu Talha. Abu Talha Zaid bin Khalid Al-Ansari naik kendaraannya juga. Pemanah yang terhebat. Wa ana radifu Abi Talha, dan saya diboncengkan oleh Abu Talha. Anas sebagai apa? Sahabat kecil, ikut perang. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, memboncengkan seseorang di atas kendaraan itu boleh apabila kendaraannya tidak kepayahan, kendaraannya itu kuat. Baik. Ini keledai, bukan keledai ya, mungkin apa, onta atau kuda barangkali. Baik. Kancil aja kuat kan untuk 5 orang 7 orang. Ini kancil dari besi. Baik, intinya adalah tidak memberatkan kendaraan itu. Fa ajra Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam fi zuqaqi Khaybar. Takdirnya adalah ajra markubah. Rasulullah menggerakkan kendaraan beliau di lorong-lorong Khaybar. Wa inna rukbati la tamassu fakhidan nabiyillah sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya paha saya itu benar-benar bersentuhan dengan pahanya Nabi. Namanya di lorong kan, tempatnya sempit, sementara pasukan mungkin beribu-ribu dan harus segera bergerak agar orang Yahudi yang licik itu tidak sampai mengetahui dengan cepat. Nah, ternyata rukbah berarti apa? Betisnya Anas itu menyentuh pahanya Nabi. Anas naik kendaraannya Abu Talha. Summa hasarul izar an fakhidih. Nabi kemudian menyingkapkan kain pelikat dari pahanya. Dalam riwayat Muslim, inhasaro, inkasyafa, yaitu tersingkap, bukan sengaja memamerkan, tapi namanya perang, situasinya tempat sempit sehingga tersingkap seperti itu. Hatta inni anzuru ila bayadi fakhidhi Nabiyillah sallallahu alaihi wasallam, sehingga saya melihat kepada putihnya paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan kalau ini aurat niscaya Nabi segera menutup, tapi kenapa Nabi tidak menutup? Yang lain mengatakan ini situasi darurah, sedang perang. Jelas lebih penting mengurusi perang daripada aurat yang mukhaffafah. Yang tercela adalah tidak situasi darurah malah sengaja memamerkan pahanya. Ini yang tercela, ini yang aib dan buruk. Ini situasi perang, Nabi tak lagi mengurus itu dulu. Baik. Kemudian falamma dakhalal qaryah, tatkala beliau sudah memasuki desa di Khaybar, qala Allahu akbar kharibat Khaybar. Allahu akbar, runtuhlah Khaybar. Inna idza nazalna bi sahati qaum. Sesungguhnya kami, jika kami turun di pelataran suatu kaum, fasa ashabahul munzarin, maka alangkah buruknya waktu pagi dari orang-orang yang mendapatkan peringatan tadi. Ini dikatakan dalam ilmu balaghah, istilahnya apa? Iqtibas, mengambil cahaya dari ayat Quran. Fasa ashabahul munzarin, ini dari Quran. Qala salasan, beliau mengucapkan 3 kali sebagai penguat, menguatkan semangat para sahabat dan meruntuhkan semangat orang-orang kafir yang mendengar itu. Ya? Iya, adanya panjang. Nah, coba kita cari titik yang sesuai nanti. Qal wa kharajal qaumu ila a'malihim. Orang-orang Khaybar, penduduk Khaybar keluar untuk bekerja. Mereka tidak tahu pasukan Nabi sudah tiba. Mereka keluar dari benteng untuk biasa bercocok tanam. Khaybar sangat subur. Baik. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam riwayat yang lain, mereka keluar membawa cangkul-cangkul dan alat-alat pertukangan. Alat pertukangan dan pertanian. Ini diantara hikmahnya kenapa Nabi mengatakan kharibat Khaybar, karena alat-alat tadi memang boleh dipakai untuk meruntuhkan suatu bangunan. Nabi memperingatkan mereka, bangunan kalian lah yang akan runtuh. Begitu mereka melihat pasukan Nabi di depan benteng mereka, qalu Muhammad, oh Muhammad sudah tiba. Qala Abdul Aziz wa qala ba'du ashabina wal khamis. Khamis yaitu apa? Pasukan perang, karena di masa lampau pasukan itu dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah muqaddimah, yaitu yang di depan. Yang kedua adalah yang di belakang itu. Ana lupa istilahnya ya. Yang di belakang zanab, ekor.
Yang ketiga adalah apa? Maimanah, yaitu sayap kanan. Yang keempat adalah maisarah, sayap kiri. Yang kelima qalb, yaitu jantungnya. Ya, jadi dikatakan khamis karena pasukan terbagi menjadi 5. Yakni al-jaish. Abdul Aziz tidak mendengar tambahan ini langsung dari Anas, tapi dari sebagian dari sebagian murid Anas. Qal fa asabnaha anwah. Kami menaklukkannya secara paksa. Baik, kelanjutannya besok malam insyaallah. Ceritanya tentunya tidak sesederhana ini. Peruntuhan atau penaklukan Khaybar. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.